Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan mendukung kegiatan calon guru penggerak yang selama ini saya jalani. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini dalam mengambil keputusan berbasis kebajikan. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sehingga para pemirsa nanti bisa mengenal Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak calon guru penggerak. Mungkin singkat saya mau perkenalkan diri. Nama saya Yakoba Malikani Esos sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Loli yang kurang lebih masa jabatan di sini 4 tahun lebih di sini. Terima kasih Ibu. Sejauh pengalaman Ibu sebagai pimpinan yang sudah hampir 4 tahun di SMP Negeri 2 Loli ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan kasus yang termasuk dalam dilema etika ataupun dalam rujukan moral ini? Oke, terima kasih banyak. Sejauh pengamatan saya belum melakukan secara khusus, namun akan menjadi satu perhatian saya ke depan untuk mengambil satu keputusan atau bujukan moral ketika ada persoalan-persoalan yang memang sangat krusial. Kalau memang membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak, antara lain dari teman guru senior dan tata usaha, itu bisa baru saya lakukan. Saya kira itu jawaban saya seperti itu. Ya. Selama Ibu memimpin di sekolah ini, mungkin Ibu pernah mengalami satu sisi itu Ibu harus mengambil keputusan dengan benar, tetapi dihadapkan pada satu keputusan yang lain yang sebenarnya salah, tetapi kita tidak bisa menghindari. Kebiasaan yang terjadi selama ini, saya sendiri sebagai pimpinan di sekolah ini, yang saya rasa selama ini tidak pernah saya mengambil sepihak atau saya sendiri yang mengambil keputusan, tetapi saya selalu bekerja sama dengan teman-teman guru, terutama guru-guru piket. Saya manfaatkan guru piket dan wali kelas. Kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan ketika mau memutuskan sesuatu? Memang selama ini belum ada aturan yang baku yang dibuatkan. Tetapi ketika ada hal-hal yang mengganjal untuk sekolah ini, terutama kepada siswa, saya sering melibatkan kedua teman saya, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan urusan kesiswaan, untuk sama-sama kita berkoordinasi untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang memang yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Terima kasih. Kira-kira hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap sangat efektif untuk membuat suatu keputusan? Ketika sewaktu kita ada pertemuan atau yang namanya rapat atau sharing bersama, tentunya di antara kita di sekian banyak guru ada sharing pendapat. Sering saya temukan di situ bahwa ada selisih pendapat. Jadi kalau memang keputusan itu dari teman usulkan baik untuk lembaganya kita, saya kira itu yang sering saya pakai. Terima kasih Ibu. Lalu yang berikut, halangan atau hambatan apa saja yang selama ini Ibu alami ketika mau memutuskan suatu kasus atau suatu masalah itu? Ketika kita buat satu komitmen, satu keputusan, semua kita bisa katakan iya. Ternyata setelah selesai itu ada lagi pembicaraan lain. Mungkin hal lain mungkin masih ada. Masalah disiplin itu menjadi bebannya saya yang sampai hari ini juga yang memang belum terjawab. Lalu apakah selama ini Ibu pernah membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu? Untuk selama ini, untuk membuat satu jadwal penyelesaian besok baru diselesaikan, itu belum. Untuk sementara ini saya belum pernah lakukan itu. Kebiasaan kalau ada persoalan, biasanya dilakukan selesai memang saat itu. Nah, pertanyaan berikut Ibu, apakah ada orang yang mempengaruhi, yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil keputusan terhadap suatu kasus tertentu? Selama ini yang saya lakukan ketika ada kasus-kasus yang terjadi di lembaganya kita ini di SMP Negeri 2 Loli, ada yaitu teman-teman guru dan tata usaha.
dari pihak pengawas pembina dan komite. Hal apa yang Ibu bisa petik sehingga itu bisa menjadi pedoman yang Ibu bisa gunakan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang? Bahwa setiap saya mengambil satu keputusan itu penting untuk musyawarah, baik dalam lingkungan yang kecil maupun pada lingkungan luas, khususnya di lingkup SMP Negeri 2. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan mencoba merangkum terakhir kalinya. Jadi bahwa ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu tidak pernah memutuskan secara pihak sebagai pimpinan, tetapi Ibu selalu mendiskusikannya, baik itu dengan wakil kepala sekolah, dengan tata usaha, dengan rekan-rekan guru, dan juga dengan pengawas pembina serta komite sekolah. Nah, dari apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu memetik satu hal, bahwa ketika Ibu harus memutuskan suatu kasus, maka Ibu perlu bekerja sama dan melibatkan dengan berbagai pihak. Saya rasa demikian wawancara kita. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan semoga SMP Negeri 2 Loli semakin hari semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Bu, Selamat bagaimana pagi, kabarnya hari ini? kabar baik. Sebelum kita lanjut ke sesi wawancara pada pagi hari ini, sebelum saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu mau menerima saya untuk bertanya beberapa hal tentang pengambilan keputusan. Untuk lebih lanjut, saya mohon Ibu kiranya berkenan untuk memperkenalkan diri sehingga kita bisa lebih mengenal lagi. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya Ibu Susana Nisa Paubun. Saya Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 WK Bubak. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa diwawancarai. Terima kasih dari salah satu calon guru penggerak. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus itu sebagai bujukan moral atau dilema etika? Oke, baik. Kalau menyangkut dengan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, kalau saya diperhadapkan pada kasus-kasus tersebut, biasanya ketika saya sudah memilah ini dilema etika dan bujukan moral, saya akan membuat kesimpulan apa tindak lanjut yang akan saya lakukan, seperti itu. Terima kasih. Yang berikut Ibu, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu untuk kasus-kasus di mana membutuhkan pertimbangan yang cukup matang, karena di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya diperhadapkan dengan persoalan dilema etika ini Pak ya, biasanya saya itu selalu menjadikan acuan saya itu adalah regulasi yang berlaku. Misal wakil kepala sekolah kah, atau guru senior yang berada di sekolah, supaya lebih mematenkan, lebih meyakinkan dengan keputusan yang saya ambil. Berikut Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan sehingga keputusan itu ya menjadi keyakinan bahwa itu apa yang saya putuskan itu benar. Benar, ya. Ketika saya diperhadapkan itu, saya ambil contoh gitu. Saya akan langsung berpikir ke regulasinya. Kemudian saya akan melibatkan guru senior, baik itu Wakasek juga, dan kita akan sama-sama berembuk. Kemudian akan menyampaikan, memberi pemahaman kepada si guru yang sedang dalam persoalan yang dilematis tadi ini, supaya bisa menerima apa yang menjadi keputusan. Hal-hal yang selama ini menurut Ibu paling efektif ketika Ibu memutuskan suatu kasus itu? Kalau untuk hal efektif yang bisa saya bagikan, mungkin saya bisa disebut tips begitu. Iya. Jadi tips yang saya bisa bagikan selama ini, yang pertama itu memang sebagai pimpinan itu kita harus kuat menguasai regulasi yang berlaku. Kedua, kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Artinya ketika memberi pemahaman kepada guru kah atau orang tua murid kah, kita mampu juga untuk berdialog secara kekeluargaan.
Selain kita berpegang pada regulasi, yang ketiga itu ya kita juga mampu memberi pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ibu mau memutuskan sesuatu itu, ibu pernah mempunyai figur atau sosok yang menjadi panutan? Biasanya saya muncul itu seperti hakim yang adil, maksudnya paling tidak. Kadang kan kita memutuskan sesuatu, kita akan memilih risiko mana yang paling kecil. Menurut ibu hal-hal apa saja yang menjadi tantangan ketika ibu harus membuat suatu keputusan, apalagi keputusan yang bersifat dilematik Iya, tadi? oke. Jadi memang ini kalau sudah berbicara tentang dilema etika ya, kita kembali lagi sangat dilematis. Jadi saya kasih contoh sedikit mungkin Pak Guru. Ada kasus guru di sini. 2 orang guru meminta izin ke saya. Sama-sama ini, yang awalnya satu si guru A ini tidak bisa pulang dikarenakan faktor sedang waktu itu berlibur, tetapi kendalanya transportasinya dibatasi. Terus di sisi yang lain ada si guru B harus izin meninggalkan tugas karena faktor kesehatan kandungan, harus segera berangkat, tetapi meminta izin kepada saya saja, tetapi minta untuk diperlakukan sedikit berbeda. Tetapi kembali lagi regulasi yang mengatur tidak demikian. Apakah selama ini ada jadwal yang ibu buat untuk membuat suatu keputusan itu, ataukah berdasarkan ya kebutuhan? Oh iya, kalau soal jadwal tidak ada jadwal, dan itu betul tadi yang Pak Gurman, tergantung sangat momentumnya itu tergantung dari kebutuhan. Apakah ada faktor-faktor ini yang menurut ibu membantu atau mempermudah ibu ketika ibu harus mengambil keputusan? Sejauh ini pengalaman saya Pak, keputusan yang dibuat itu menjadi lebih mudah karena ada diskusi yang dibangun dari pihak-pihak terkait, dan saya sangat terbantu selama ini dengan lewat rekan-rekan guru pegawai di sekolah ini, terutama guru-guru senior. Ada pihak lain juga seperti ketua komite, terus ada kepala dinas dan kepala bidang, terus ketua PGRI juga, terus ya beberapa pihak terkait. Hal penting yang saya dapat itu adalah bahwa setiap kita mau mengambil keputusan harus dimulai dengan berdiskusi atau bermusyawarah terlebih dahulu. Ketika kita sudah mendapatkan kesepakatan, itu akan jauh lebih mudah untuk dijalankan. Ya, baik Ibu, tidak terasa sudah sampai di penghujung wawancara. Terima kasih telah meluangkan waktu dan berkenan menerima saya sebagai pelaksanaan tugas sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga SMP 3 WK Bupak semakin maju. Terima kasih. Terima kasih, sukses juga Pak. Ya, terima kasih.